Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang sudah bergabung. Apa kabar nih semua Bapak Ibu Guru Cita? Terima kasih sudah bergabung di IG Live kali ini. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menghadapi transformasi digital dengan bijak dan cerdas. Nah, Bapak Ibu Guru dan juga teman kece pasti sudah tahu ya kalau setelah pandemi terutama ya, pasca pandemi kita mendapatkan sebuah new normal di mana kita sudah pandai, sudah bisa atau sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau digital. Dimulai dengan pembelajaran, kemudian dimulai dengan kerja online, kerja di rumah, WFH, dan juga belajar di rumah. Nah, narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Muhammad Saifuddin Gofiki. Beliau adalah guru informatika dan prakarya di SMP 13 Surabaya. Beliau ini sudah sangat sering bergelut pastinya di bidang digitalisasi, di bidang hal-hal yang berbau informatika. Baik, dan jangan lupa ya Bapak Ibu Guru kece, kita akan ada giveaway, jadi silakan untuk bertanya, bisa berdiskusi. Nanti ada giveaway sebesar Rp25.000 bagi Anda yang beruntung. Dan apa sih Kejar Cita? Kejarcita.id adalah sebuah platform pembelajaran online yang diperuntukkan untuk Bapak Ibu guru semuanya dan juga siswa, di mana kami mendampingi berupa bank soal, berupa materi ajar, kemudian juga YouTube channel yang ada pembelajaran, video-video pembelajarannya, juga ada artikel di blog Kejar Pena. Ada juga yang event-event seperti ini nih, kita sharing-sharing, kita akan belajar bersama. Biasanya kita mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya, kita sharing-sharing, praktisi-praktisi pendidikan, aktivis pendidikan, semuanya kita undang untuk sharing di sini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Risaul Ruramalia Rahmawati, kemudian kakak dan juga ada Frans Purwawijaya. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Jangan lupa ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sini, sharing-sharing apa sih yang dimaksud dengan transformasi digital dan bagaimana sih kita harus menggunakannya dengan bijak dan cerdas untuk kita turunkan juga kepada siswa dan juga anak-anak kita pastinya, karena anak-anak sekarang sudah terbiasa dengan menggunakan gadget atau alat-alat digital untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan juga kegiatan pembelajaran dan lainnya. Nah, bagaimana kita menghadapi new normal ini? Oke, baik, kita invite untuk ke Bapak Vicky masuk ke live kita. Nah, Bapak Ibu Guru Cita dan teman kece, wallet sebesar Rp25.000 yang bisa digunakan Bapak Ibu Guru atau teman kece semuanya untuk membeli data mungkin ya atau berbelanja. Nah, sekarang ini semuanya serba online. Kris juga sudah ada. Halo, Assalamualaikum Pak Vicky. Halo Mbak Ima dan teman-teman Ya, sekalian. senang sekali bertemu di kesempatan malam hari ini. Kita akan mengobrol-ngobrol nanti Pak. Kita dengan topik hadapi transformasi digital dengan bijak ya Pak ya. Nah, boleh perkenalan dulu dong Pak. Ini silakan Pak Vicky, tadi sempat saya singgung sebentar. Kegiatannya apa nih Pak sehari-hari? Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Ima dan salam kenal untuk teman-teman sekalian yang baru bergabung pada live IG pada malam hari ini. Senang sekali saya bisa berjumpa kalian semua. Semoga kita bisa menjaga silaturahmi terus. Amin amin ya rabbal alamin. Ini perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Gofiki. Kalian bisa panggil saya Pak Vicky. Sehari-hari saya ngajar di SMP Negeri 13. Di SMP 13 saya ngajar informatika untuk kelas 7 dan 8-nya yaitu prakarya. Karena beda kurikulum, jadi kalau kelas 7 sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka. Jadi ada mapelnya informatika. Jadi, untuk yang kelas 8 karena kebijakannya informatika nggak ada, hanya sebagai bimbingan. Jadi saya
di pelajaran prakaryanya. Untuk Oke. informatikanya dengan anak-anak. Untuk yang kesulitan, misalkan Mbak bingung gimana gadget dan yang lainnya, itu saya bantu. Oke, oke, baik Pak. Jadi kesehariannya masih juga mengajar ya Pak di SMP 13. Nah, Bapak sendiri pasti sudah dulu belajarnya juga informatika Pak? Iya, kalau track record untuk pendidikan saya, dulu saya SMK-nya saya di SMK Telekomunikasi Darul Ulum, sama sekalian mondok juga di sana. Oke. Berikutnya saya lanjut ke S1-nya, yaitu saya di pendidikan teknik elektro di UNESA. Di situ juga di kedua itu juga saya juga magang atau praktek industri juga di PT Telkom. Jadi saya tahu jaringan-jaringan telepon rumah, terus jaringan internet. Terus juga selain di Telkom, saya juga pernah magang di Indosat. Jadi gimana jaringan seluler telepon gitu gimana. Oke. Dan juga Nah, baik. Sepertinya memang berpengalaman ya Pak. Nah, terus saya mau ini ya, kita sudah mulai masuk ke topik nih ya. Menurut Bapak apa sih transformasi digital itu? menurut saya untuk transformasi digital itu bagaimana suatu organisasi atau perusahaan atau lembaga tertentu itu mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan cara kerja dia, untuk menciptakan untuk nilai tambahnya dan mempercepat pertumbuhan itunya ya, pertumbuhan kinerjanya perusahaan, sekolah tersebut. Terus juga transformasi digital itu dia juga mencakup budayanya organisasi tersebut, terus juga modelnya saat organisasi perusahaan dan bisnis itu bekerja gimana, strateginya bagaimana, terus juga pengalaman yang dilayani dari lembaga tersebut. Nah, itu menggunakan teknologi digital seperti cloud computing, ada juga big data analitik, ada juga Internet of Things, ya, atau IoT. Terus juga yang sekarang itu ada yang tentang itu ya, artificial intelligence. Nah, iya benar. Sekarang tuh lagi rame ya. Sekarang semuanya pakai AI. Jadi sebenarnya pandemi juga membawa hikmah ya Pak ya. Jadi transformasi digital tuh lebih pesat lagi. Jadi orang tuh memaklumi dan mau ribet gitu ya untuk belajar. Kalau dulu kan pasti yang manual saja. Terus sekarang tuh akhirnya mau belajar semuanya di online kan gitu ya. Kayak jadi konsultasi ke dokter aja bisa lewat aplikasi. Kadang itu dijawab AI, kadang dijawab dokter beneran gitu ya. Jadi sekarang ini orang-orang sudah mulai merasakan kepraktisannya ya. Bagaimana digital itu bisa membawa manfaat selain kepraktisan juga menjangkaunya lebih cepat ya. Nah, kalau di dunia pendidikan sendiri, Pak, bagaimana nih transformasi digital di dunia pendidikan? Apalagi imbasnya besar sekali ya ketika pendidikan harus dirumahkan, yang biasanya kita kalau mungkin di luar negeri sudah lumrah ya, ada distance learning atau online learning itu udah biasa ya. Dan di Indonesia kemarin pas pandemi dihantam seperti itu, orang harus belajar paling tidak menggunakan Google lah paling tidak. Itu bagaimana menurut Bapak nih? Apa saja dampak di dunia pendidikan nih dalam berkaitan dengan transformasi digital? Tentu sangat besar sekali untuk dampak dari di dunia pendidikan, Mbak ya. Apalagi saya lumayan cukup lama, mungkin pengalaman saya di
pendidikan itu sekitar 9 tahunan lebih. Mhm. Jadi apalagi kemarin saat pandemi ya kurang lebih 2 tahunan itu Hmm. benar-benar merasakan gimana eh, perubahan dampaknya itu gitu. Yang pertama Hmm. itu perubahan dampaknya pelajaran itu juga jadi lebih interaktif sih menurut saya. Jadi Hmm. Betul, betul. pelajaran itu bisa pakai multimedia kayak video, terus YouTube, Mhm. pakai apa eh, sosial media, lalu Mhm. juga siswa dan guru itu eh, memungkinkan untuk berbagi, mengakses informasi secara lebih interaktif dan lebih menarik gitu. Hmm. Jadi kalau di kelas seperti biasanya itu kan hanya monoton ya. Jadi apa? Iya. Antar Jadi lebih banyak variasinya ya, Pak ya. Jadi anak bisa menonton banyak. video juga, lebih interaktif ya, Pak. Jadi bisa di apa? Campur untuk video Hmm. atau misalnya kayak kuis online gitu. Terus juga ada yang sekarang itu eh, game-game ya, game-game yang berbau Oh iya. apa? Game-game yang berbau pendidikan ya, Pak ya. Bisa dimodifikasi seperti itu ya, Pak ya. Jadi anak-anak lebih senang Hmm. untuk belajarnya kalau lebih Hmm. seru gitu. Kalau misalnya ada game kuis gitu. Terus Hmm. juga Oke. bisa juga yang sekarang itu pakai media sosial. Hmm. Media banyak sekarang platform terus forum online. Nah, itu yang memungkinkan untuk berbagi ide dan pandangan Hmm. antara lain. Jadi semuanya apa nggak malu-malu untuk menyampaikan itunya sih Iya. apa ya. Kadang kan kalau di kelas kan itu dia malu untuk Oke. ngomong ya. Kadang Nah, mereka tertutup ya, Pak ya. iya, iya. Mm-mm. Jadi, Oh gitu. Jadi ternyata transformasi digital ini perubahannya bisa juga apa ya, mendorong siswa untuk lebih terbuka, untuk tidak malu. Yang biasanya malu di kelas, sekarang bisa berkomunikasi interaktif di sosial media dan ya, juga dan juga mereka bisa melaksanakan tes melalui game-game yang menyenangkan ya Pak ya. ya, ya, betul. Lalu juga itu Mbak, apa eh, transformasi transformasi digital maaf. Ya. Itu juga siswa dan apa pendidikan itu bisa lebih hemat biayanya. Jadi Oh iya. nah, ini apa saat anak-anak apa misalnya kekurangan buku itu ya cukup pakai HP-nya mereka satu Hmm. sama lain. Ya, terus juga Ya betul betul. kan Dan sekarang juga banyak uh, ya media online benar-benar ya. Jadi ya. cukup pakai aja gitu dapat semuanya gitu. Iya betul sekali Pak. Dan kayaknya memang sekarang tuh kuota sudah seperti kebutuhan primer ya Pak ya. Jadi semuanya untuk belajar, untuk juga bekerja. Jadi itu sudah ini sudah salah satu termasuk transformasi juga ya. Dulu kuota Ya, ogah-ogahan, makin nebeng wifi. Tapi lama-lama akhirnya wah butuh ya kalau kalau nggak ada gimana? Kerjaan saya gimana? Tugas saya gimana? Akhirnya kan begitu ya Pak ya. ya. Lama-lama akhirnya menyadari pentingnya data internet ya. Mm, Oke, berhubungan sama buku nih ada yang tanya. mm, Terima kasih ya sudah bertanya. Terima kasih untuk Bu Indah, kemudian oh ya Bu Indah, Bu Indah semua ini ya. Oh Bu Indah sama Pak Fazri. Baik, mm. kita sambil berdiskusi untuk menjawab pertanyaannya juga ya Pak ya. Ya, Sebelum melayang ya. pertanyaannya ke atas. Baik, Bu Indah, Pak izin bertanya apa saja dampak jangka panjang jika kita tidak mengikuti perkembangan transformasi digital ini? Wah, ini sudah langsung ke dampak nih, Pak. Ya.
Wah, itu dampak buruk atau dampak jelek, Mas? Dampak jangka panjang, yang ditanyakan dampak jangka panjang jika kita tidak mau mengikuti perkembangan transformasi digital ini. Mungkin tetap berpikiran, oh nggak apa-apa lah pakai ini saja, buku saja, atau cara-cara klasik saja. Ada kan mungkin beberapa orang yang berkeberatan untuk mengikuti perkembangan transformasi digital. Apa sih dampak jangka panjangnya bagi orang yang tidak mau berkembang di dunia digital ini? Eh, Kalau menurut saya sih, ya untuk dampaknya itu bisa efek domino ya Mbak ya. Jadi misalkan kita tidak mengikuti, ya lama-lama juga akan ketinggalan zaman juga. Hmm. Apalagi sekarang pemerintah itu lagi menggalakkan untuk menghemat Hmm. kertas, untuk ramah Hmm. lingkungan. Jadi Iya apa betul. kebutuhan itu media-media untuk apa berbagi informasi, buku itu sekarang itu banyak eh, Hmm. sumber di internet gitu. Jadi Iya kalau benar. kita apa pakai buku terus gitu ya, ya tentunya juga baik juga gitu. Ya, Hmm. eh, kok nilai plusnya yaitu kita bisa apa ya lebih menghemat apa Hmm. eh, apa buku tersebut penggunaan kertas yang eh, Hmm. merusak lingkungan gitu gitu. Hmm. Terus juga efek jangka panjangnya juga eh, kita ke depannya yaitu eh, update informasinya Hmm. ya update informasinya itu kurang up to date. Hmm. Jadi Hmm. eh, misalnya bukunya kita itu tuh melulu gitu. Jadi Hmm. misalkan ada penelitian-penelitian yang baru dan yang apa baru diteliti dan perbaikan-perbaikan ilmu itu eh, apa tidak bisa langsung kita rasakan gitu. Hmm. Iya benar ya. Karena kalau melalui teknologi itu semuanya berkembang dengan cepat ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti dan menggunakan buku yang lama-lama pasti akan tertinggal juga ya Pak ya. Mm, akan tertinggal juga eh, ke depan itu juga dunia pendidikan itu bisa jadi eh, apa sangat mengurangi untuk buku gitu. Bahkan Hmm. beberapa universitas atau sekolah itu sekarang itu eh, ada yang apa tidak disuruh untuk beli buku, Hmm. malah disediakan blad khusus yang diisi Hmm. berbagai apa Materi materinya ya Pak. informasinya ya, itu sudah jadi Hmm. ada di situ. Jadi yang Ya ya sekarang benar-benar. ya, yang contoh saya di apa di sebelah kan ada Universitas NU itu juga dia Hmm. uh, awal pendaftaran itu sudah uh, untuk uang masuknya itu sudah sama tablet gitu. Jadi untuk buku Wah, masih itu oh iya juga ya. juga. Oke, jadi transformasi digital ini akhirnya merembet ke lingkungan juga ya Pak ya, dengan dalih supaya paperless, tidak menggunakan kertas, jadi menggunakan e-book. Dan sekarang berubahnya fasilitasnya bukan buku paket atau modul, jadinya tablet ya Pak ya. Ya, ya, Wah, tablet. seru-seru. Ya, betul-betul. Bagus itu kalau misalnya ada yang universitas sudah mulai seperti itu ya. Jadi mewajibkan mahasiswanya untuk membeli tablet di awal karena memang semuanya akan serba digital begitu ya, Pak. Mm, mm, mm. Hmm, Nah, ini sekarang baik-baik. pembelajaran, terus juga ujian-ujian kalau di sekolah kami itu Hmm. ujiannya nggak pakai kertas lagi, jadi pakai HP. Oh, Jadi gitu sudah kalau di sekolah Bapak. udah langsung ketahuan langsung nilainya, nggak usah nunggu ngoreksi satu persatu gitu. Oh ya, Sudah benar-benar. Hmm, hmm. tahu mana yang salah, mana yang betul gitu. Jadi lebih cepat kalau misalkan apa Digital ya, Pak.
sudah digitalize gitu. Nah, oke, itu kalau sudah digitalize. Oke, banyak sekali tadi manfaatnya sudah Bapak sampaikan, termasuk utamanya di bidang pendidikan. Nah, itu tadi kan beberapa kelebihannya nih, Pak. Gimana tentang kekurangannya, Pak? Nah, sekarang kita merujuk pada kekurangan transformasi digital. Iya, iya. Ya, tentunya juga selain tadi eh, kelebihan yang kita sebutkan tadi, Hmm. banyak juga tantangan transformasi digital itu. Yang pertama itu untuk akses ketersediaan teknologi digital itu untuk sekarang itu kurang merata. Jadi Ya. sosial dan ekonomi juga. Nah, Mhm. terus juga yang kedua maraknya penipuan online, ya, Hmm. kejahatan. Iya, scamming ya, Pak ya. Banyak scammer karena semuanya juga orang Hmm. pasti sudah online. Data-data bisa bocor nggak sih, Pak? Menurut Bapak nih? Iya bisa bocor juga Mbak. Jadi apalagi misalkan kita gabung Mhm. di sembarang wifi atau kita misalnya Wifi yang umum kalau ya. wifi yang open open di Mhm. apa misalkan di sembarang tempat itu Mhm. bisa dimasuki hacker. Jadi kita kadang dikirimi Oh, tertentu kita wah. disuruh install, Ah, langsung itu sudah apa mungkin kita awalnya nyadari oh itu cuma buka foto aja gitu misalnya ternyata secara nggak kita sadari itu sebenarnya nginstal program gitu. oh, Nah kalau gitu. sudah nginstal program itu wah semua data-data yang ada di HP kita terus Waduh. juga itu misalnya mobile banking itu bisa diintip rekening kita Wow. Serem ya. transaksi. Oh, benar-benar. Jadi Uh, hati-hati ya teman-teman semuanya. Bisa jadi ternyata hacker itu meretas dari WiFi yang digunakan secara publik ya. Jadi hati-hati juga ya, untuk ada link-link yang dikirim sembarangan begitu ya Pak ya. Bisa jadi ketika diklik itu memasang program untuk jadi spying atau mata-mata atau menyerap data kita yang di handphone gitu ya Pak ya. ya, ya, ya. Terus juga yang perlu diwaspadai juga saat kita misal buka website tertentu gitu Hmm. ya. Kadang kan kita diminta untuk daftar ya, daftar menyertakan Hmm. nama, terus Hmm. alamat. Hmm. Itu harus benar-benar kita tahu itu sumbernya itu benar enggak gitu. Kalau sumbernya enggak, Hmm. data data yang kita isikan itu bisa disalahgunakan. Ada banyak cerita itu Iya. uh, penipuan, misalnya mengatasnamakan orang yang diketahui datanya tersebut langsung diambil alih Hmm. data-data itu. Oh, itu juga terus terang saya juga pernah ngalami juga Oh, untuk penipu. pernah Jadi juga ya Pak ya? Wah, gimana Pak ceritanya akhirnya? Itu ya, sudah sempat data-datanya diisikan, terus pengalamannya yang merugikan apa nih Pak? iya. Jadi apa? Jadi waktu itu ada salah satu apa toko online atau marketplace gitu dia Hmm. mengiklankan Hmm. tertentu. Itu setelah Hmm. saya harga tersebut terus saya transfer, nah itu tiba-tiba saya dihubungi gitu apa oleh pihak marketplace itu. Oh, tolong Marketplace-nya segera gitu. transfer. Kirim SMS apa yang itu loh SMS itu. Oh itu benar-benar itu. Ternyata karena di Gupu ya terus juga apa di telepon ini harus jam sekian bilang. Nah Hmm. itu ciri-ciri itu. Jadi harus kita di Gupu ya terus di apa macam-macam pikiran istana sini gitu. Hmm. Nah itu karena apa saya apa itu juga capek dan apa karena di Gupu itu ya udah apa
misal kan di kode OTP SMS itu kan sudah diberitahunya tuh. Beri peringatan. Jangan ini ke orang lain itu. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya kita kirim itu bisa apa? Bocor ya, Kita Pak. bisa gitu. Wah, iya, Diambil benar. Iya, jadi hati-hati juga ya dengan data-data kita ya. Jangan asal memasukkan data ke website atau kalau misalnya ada diminta untuk mengisi formulir atau apapun itu, lebih baik kita harus memperhatikan sumbernya itu jelas atau tidak. Dan jangan sampai tertipu oleh telepon-telepon yang tiba-tiba seperti itu ya Pak, yang minta transfer uang, minta mengatasnamakan marketplace gitu ya Pak. Iya. Wah, benar juga. Jadi ada juga kekurangan teknologi digital itu sekarang itu juga menimbulkan ketergantungan. Itu dia. Pasti. Benar-benar. Ya ini dia nih. Poinnya di sini, ketergantungan, betul sekali. Digitalisasi bisa menyebabkan ketergantungan. Silakan diteruskan Pak, untuk ketergantungannya gimana? Nah, apalagi misalkan anak-anak pembelajaran online karena 2 tahun lebih itu ya pakai gadget terus. Jadi ya dengan game. Nah, sekarang itu pembelajaran pendidikannya itu sekarang masa-masa untuk adaptif lagi gitu. Supaya mengurangi ketergantungan anak-anak dan mungkin juga kita semuanya ya sekarang masa-masa untuk tidak tergantung pada gadget dan lainnya. Nah itu salah satu kasus di saat saya mengajar, yaitu karena sekarang itu diperbolehkan untuk membawa HP gitu. Kadang-kadang anak-anak itu saat guru menerangkan itu malah di belakang sembunyi-sembunyi main HP. Karena sudah kecanduan sama gamesnya ya Pak ya. Jadi gimana dibawa itu untuk belajar tapi justru main game. Iya, itu sebenarnya salah satu kekurangannya ya, bikin adiktif gitu, bikin kecanduan. Nah, pasti ini tantangan juga bagi guru ya Pak ya. Nah, oke. Itu sudah menjadi PR. Kalau seperti itu ya kita langsung tegur, bisa sampai HP-nya kita tahan gitu dan yang lain. Iya, kadang itu dulu ya, zaman sebelum pandemi ya, orang tua atau tidak terlalu mengusahakan untuk punya HP, apalagi untuk anak-anak yang SD ya. Terus palingan kalau mau main games itu pinjam punya orang tuanya. Tapi setelah pandemi, orang tua banyak yang mengusahakan karena memang mereka bekerja, akhirnya membelikan anaknya HP seperti itu. Akhirnya mereka menggunakan dengan bebas, menggunakan dengan sudah akhirnya sudah tergantung juga apa-apa Google dan juga gamesnya lebih banyak lagi. Nah, menurut berhubungan sama Google, ini ada pertanyaan dari Bapak Fazri Kadri. Pak, saat ini kan semua serba online, dan bagaimana menurut Bapak saat ini kurangnya minat membaca buku anak-anak karena adanya Google? Nah tuh, sempat saya singgung barusan. Apa-apa Google, ada PR sekarang Google Pak. Ada forum tanya jawab, ada juga Wikipedia, atau banyak sekali sekarang channel-channel online, channel-channel belajar online, nggak hanya Wikipedia saja ya, tapi banyak sekali yang menyediakan itu. Ya triggernya kembali lagi ke pandemi, semuanya tiba-tiba menyediakan forum tanya jawab dan materi sebagainya. Jadi mereka suka sekali mencari di Google daripada membaca. Bagaimana Pak? Ya. Jadi mengurangi minat baca nih yang ditanyakan Pak Fazri itu jadinya bagaimana menurut Bapak saat ini kurangnya minat membaca buku anak-anak karena adanya Google. Jadi berhubungan sama minat baca. Jadi sebenarnya memang ada kurangnya, ada lebihnya gitu ya. Memang sekarang anak-anak juga lebih cari simpelnya aja ya. Jadi kalau apa
tanya Mbak Google, apa-apa tanya Mbak Google. Ya apa? Memang perlunya apa ketegasan orang tua dan apa semua sebagai apa yang mendampingi anak-anak gitu. Jadi boleh-boleh aja untuk mencari referensi apa di Google. Tapi juga ada materi-materi tertentu yang itu ya sekarang itu tidak bisa langsung didapat di apa iklimnya secara lihat apa dengan buku atau Google. Kalau misalnya buku itu runtut mulai dari awal hingga akhir itu tahu apa sumber-sumbernya apa mulai dari A sampai Z itu apa materinya. Nah, sedangkan apa Google itu nggak semuanya materi yang ada di Google internet itu benar gitu. Valid, Jadi ya benar-benar. apa ya apa palsu atau seenaknya yang penulisnya itu gitu. Jadi sebagai satu sama lain link itu berbeda-beda gitu. Untuk minat baca siswa, nah itu kalau cara belajar siswa itu berbeda-beda ya, Mbak. Jadi ada yang apa sukanya menonton video, ada yang dia sukanya mendengar, ada yang sukanya membaca gitu. Jadi sekarang banyak pilihan, tergantung mana yang sesuai untuk mereka gitu. Jadi kita ya nggak boleh membatasi siswa. Jadi setiap cara belajarnya beda-beda ya. Nah itu kalau memang apa dia apa kurang suka membaca, jadi bisa mungkin diimbangi lain dengan untuk video dari YouTube atau mendengarkan cerita online atau podcast gitu. Nah itu kadang kalau sesuai dengan apa minat belajarnya masing-masing itu kadang lebih mengena ya. Lebih kalau misalkan kita apa memaksa itu saja itu kadang malah kurang bisa diserap oleh anak tersebut gitu. Jadi memang harus ada variasi ya Pak ya. Ada variasi, perlunya motivasi dari kita orang tua untuk lebih memberikan semangat belajar terus ya. Baik, betul sekali. Jadi kalau misalnya mungkin yang disinggung Bapak siapa tadi ya? Bapak Fazri tadi bahwa ini menunjukkan minat baca pada buku fisik ya. Jadi sebenarnya minat baca itu tidak hanya di buku fisik saja. Jadi mungkin tergantung gurunya. Kalau misalnya bisa menghindarkan anak dari tanya Google dan tidak membaca materi, sedikit-sedikit tanya Google, mungkin gurunya harus menyiasati juga bagaimana. Pasti guru sudah tahu sebenarnya itu bahasa Google, kadang bahasanya formal atau kadang itu tidak benar ya diberitahu mungkin ya pada siswanya bahwa semua yang ada di Google itu bukan tidak semuanya benar, tidak semuanya valid, bahwa itu juga belum tentu dari ahlinya juga ya Pak. Jadi diberi pengetahuan seperti itu dan orang tua juga diberi pengertian. Nah, lanjutan dari orang tua ini kita memang kalau di dunia pendidikan itu kan sebenarnya ada tiga pilar ya Pak ya. Ada orang tua, ada guru, dan juga instansi. Itu yang memang harus bersinergi, harus berhubungan satu sama lain. Nah, bagaimana nih cara memberitahu kepada orang tua, mungkin sebagai guru dan juga sebagai perwakilan instansi, memberitahu kepada siswa cara yang bijak dan cerdas dalam memanfaatkan kelebihan teknologi, Pak, di transformasi digital ini. Jadi untuk
memberitahu agar lebih cerdas dan bijak dalam memanfaatkannya. Itu eh, saat menggunakan teknologi tersebut itu harus terkendali dan terukur. Nah, jadi kalau terkendali itu bisa meminimalisir dampak negatifnya. Bisa dari kesehatan, lingkungan, sosial. Nah, dengan cara apa? Dengan membatasi waktu apa yang dihabiskan saat menggunakan teknologi. Jadi apa? Dikasih jam. Jangan sampai kita saat pakai gadget itu melebihi sampai mengesampingkan kesehatan kita. Dan bisa kalau misalnya mengesampingkan itu, meremehkan itu juga itu merusak kesehatan kita ya. Jadi untuk minimalisir itu bisa melindungi mata kita, terus juga saat waktunya tidur ya tidur, saatnya bersosialisasi ya itu juga kita lakukan. Juga kita juga perlu mengembangkan keterampilan ya saat menggunakan teknologi tersebut. Jadi kalau anak-anak kita aja cepat belajarnya teknologi sekarang itu, jadi kita harus mengimbangi. Mengimbangi itu. Jangan sampai anak kita lebih pandai daripada kita terus. Nah, bisa jadi nanti bisa istilahnya sebagai orang tua bisa dibohongi macam-macam dan lainnya oleh anak kita sampai lah gitu. Terus juga kita menggunakan teknologi secara bijak itu juga harus yang tadi ya harus kita jaga keamanan dan privasi data kita. Nah itu contohnya dengan menggunakan sandi atau password yang nggak mudah ditebak ya. Kadang kan ada yang passwordnya nama kita, tanggal lahir, yang itu sudah mainstream ya Pak ya. Kita harus menggunakan yang anti mainstream, yang tidak tertebak ya. Di luar dari data-data pribadi kita. Jadi jangan sampai password itu mudah sekali ditebak. Bisa dicampuri password itu simbol. Sekarang sih simbol terus angka yang huruf kapital juga ya Pak ya. Dan juga harus diganti secara berkala ya Pak. Itu males ya Pak. Kalau harus diganti berkala itu kadang lupa ini yang mana sekarang passwordnya. Memang saya pernah dengar itu trik-triknya itu memang password yang anti mainstream yang tidak bisa ditebak dari data diri kita menggunakan simbol-simbol dan harus diganti berkala. Waduh, kalau diganti berkala ini bisa lupa. Bapak apa sepakat itu Pak kalau harus mengganti-ganti password gitu Pak? Ya, maksudnya kalau terlalu diganti ya malah nanti kacau semuanya ya. Akhirnya kembali lagi dicatat di buku akhirnya ya. Tentang ini bingung yang mana. Iya benar. Ya, jadi tetapkan saya sih password yang untuk itu jangan sampai passwordnya diketahui banyak orang lain. Misalnya juga ada yang kita daftar ke akun tertentu, itu sumbernya kurang jelas, password kita itu passwordnya disamakan dengan password email kita, itu bisa kebobol juga. Oh iya, kadang ada yang seperti itu ya, passwordnya harus sama seperti email. Ada beberapa website yang minta seperti itu Pak. Jadi harus menggunakan password yang persis seperti email kita. Nah itu dia, jadi kayaknya hati-hati juga karena semua kan ya tidak menyalahkan Google-nya sih, kadang kan sudah semuanya terpusat ya, one Google for all gitu ya Pak ya, satu Google untuk semua akun.
terpusat di situ. Tapi sekarang harus lebih hati-hati ya, harus bijak. Nah, bagaimana dengan orang tua yang gaptek nih Pak? Ada pertanyaan dari lanjutan dari Bu Indah. Bagaimana orang tua yang gaptek untuk mengajarkan anaknya dengan adanya transformasi digital ini? Sudah kita singgung tadi orang tua juga harus bisa, harus belajar, harus mau belajar supaya tidak tertinggal dan dalam tanda kutip tidak dibodohi anaknya ya Pak ya. Jadi belajarnya ini seperti apa menurut Bapak? Apakah belajarnya yang cepat dan praktis untuk orang tua nih supaya tidak tertinggal Pak? Ya, menurut saya sih banyak sekali ya, cara-cara belajar agar kita tidak ketinggalan zaman. Ya, yang paling mudah menurut saya itu kita bisa lihat YouTube ya, konten-konten sekarang itu. Iya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak daripada lihat TikTok jualan atau live-live yang nggak benar, lihat YouTube yang berguna. bisa, benar-benar YouTube ya Pak ya. Kemudian apa lagi Pak? Kita follow akun-akun yang yang mengedepankan untuk belajar teknologi juga gitu ya. Jangan sampai kita cuma follow yang belanja aja atau yang kesukaan kita, tapi juga perlu juga kita follow atau subscribe yang akun-akun yang pembelajaran yang kita inginkan gitu, pembelajaran teknologi yang kita inginkan. Nah itu kalau misalkan kalau di YouTube saya udah lengkap, saya ada videonya, visualisasinya, gimana mempraktekannya itu, gitu. Suaranya juga mendukung. Nah, sekarang banyak konten-konten berlomba-lomba menurut saya. Iya, benar. Konten yang bagus, yang banyak, yang diminati orang, ya juga itu akan timbal baliknya ke mereka sendiri yang membuat gitu. Selain itu untuk kemajuan pengetahuan, mereka juga sebenarnya di balik itu ada tujuannya untuk penghasilan mereka sendiri. Iya, kadang sekarang YouTuber sudah banyak karena mereka sudah paham tentang monetisasi di YouTube ya. Jadi banyak sekali konten-konten yang berkualitas sekarang ini. Mereka lebih lebih memfokuskan pada dunia YouTube sekarang daripada TV. Apalagi TV sekarang sudah izin untuk TV analog sudah nggak ada. Jadi mereka sudah fokus ke YouTube dan konten-konten sekarang tuh bagus-bagus dan itu bisa dipelajari oleh orang tua ataupun juga guru untuk supaya mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tertinggal, anak-anak kita selain kita nanti akan tadi kita akan dibodohi atau dibohongi, itu kita juga tidak bisa mengajarkan apa yang perlu dan tidak perlu ya Pak ya, karena kita sendiri tidak tahu. Jadi kayak ya sudahlah, pasrah aja. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga bisa terus belajar karena ini juga untuk kebaikan anak-anak dan juga Bapak Ibu guru sendiri. Oke, terus ada pertanyaan lagi kah ini? Oh ya, dari Mama Adam. Pak, bagaimana cara kita memberi edukasi kepada anak-anak tentang dampak baik dan buruk perkembangan transformasi digital ini? Dan ada juga lanjutannya, sebaiknya pada usia berapa anak dikenalkan dengan transformasi digital seperti gadget? Silakan Pak. Ya, jadi untuk memberitahunya ya kita perlunya harus membangun kedekatan kita dengan diri sendiri. Ya, apapun masalahnya, apapun ceritanya itu harus dengar. Ya, jadi ya sebisa mungkin menurut saya itu jangan sampai mengecewakan anak kita untuk mereka berbicara cerita kepada kita gitu. Jadi kalau mereka kurang nyaman berbicara dengan kita, itu juga akhirnya merembet ke hal-hal yang lain gitu.
malah mereka cerita ke Iya, orang betul. lain Iya. yang kurang jawab gitu. Jadi Mm. kedekatan itu kalau misalnya kita antara orang tua dan anak itu kalau sudah dekat, apapun masalahnya dan eh, apa kekurangannya itu Mm. insya Allah akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Mm. Mm. Betul, betul. Nah, membangun kedekatan. Nah, apalagi eh, di dunia pendidikan itu kalau misalkan eh, itu hanya mengandalkan sekolah aja dan gurunya aja ya tanpa sentuhan orang tua, Mm. nah, sekolah guru itu juga akan mental juga nanti. Jadi Mm. sekolah juga akan mental kalau nggak ada dukungan dari orang tua. Menurut saya sangat Mm. penting untuk anak kita itu apa membangun kedekatan untuk apa antara orang tua dan anak gitu. Mm. Ya, harus apa gandeng terus jangan sampai kita sia-siakan anak-anak kita. Itu Iya, juga. betul. Mereka tidak akan butuh gadget kalau mereka merasa tidak kesepian ya, Pak ya. Jadi Hmm, diajak beraktivitas bersama-sama, mungkin diajak ngobrol, terus mengetahui apa-apa saja yang mereka mainkan atau main bareng kalau bisa ya. Misalnya mereka sudah terlanjur punya games, mungkin main games bareng supaya kita tahu mereka sampai semana gitu. Mengawal, bukan tidak melarang tapi mendampingi ya, Pak ya. Mendampingi hmm, aktivitas mereka. Oke, dan pada usia berapa nih Pak sebaiknya dikenalkan dengan transformasi digital ini? kalau menurut saya sih kalau sekarang itu sudah anak-anak itu udah mulai bayi itu udah dikenalkan dengan Iya, soalnya teknologi ada YouTube digital. Kids juga ya. Ada YouTube yang buat anak-anak. Nah, kalau orang tuanya belum nih, misalnya orang tuanya mungkin anaknya masih kecil nih, jadi Mama Adam ini bertanya nih, mungkin anaknya masih kecil, jadi belum di sekolah, belum diberikan gadget atau keharusan mengerjakan online. Nah, sebaiknya pada usia berapa nih baru boleh? Ya apa kalau sekarang sih karena apa pendidikan juga butuh yang namanya gadget dan apa Hmm. eh, dan perangkat teknologi itu Hmm. juga harus itu sih menurut saya harus terus dikenalkan mulai dari kecil. Jadi kalau Sedikit-sedikit misalkan ya. sedikit ini bagaimana menggunakannya. Eh, Mereka kalau misalnya kenal dari kecil gitu, eh, apa, insya Allah nanti ke depan, kalau misalnya apa saat dewasa nanti, saat masa depan nanti itu malah penggunaan gadget bisa aja semakin lebih masif daripada Hmm. jadi Benar sekali dan betul apa betul. sudah dikenalkan dari sekarang itu Hmm. kedepannya sudah biasa lah untuk menggunakan gadget. Hmm. Hmm. Nah, Iya, makan jadi dikenalkan ya sedikit demi sedikit ya supaya tidak kaget. Karena pasti hmm, yang saya tahu perkembangan digital ini cepat banget ya Pak ya. Sudah ada versi ini, versi itu ya kan. Kadang software aja cepet banget. Kadang banyak sekali laptop atau HP yang sudah tidak kompatibel karena software itu terus update terus ada pembaruan-pembaruan seperti itu ya Pak ya. Benar. hmm, hmm. Jadi memang ya sedikit demi sedikit kita kenalkan teknologi Hmm. ya kan ya tujuannya untuk agar mereka lebih bisa menggunakan apa untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hmm. Nah, kalau misalkan apa secara psikologis mereka apa mengenal itu Hmm. mereka jadi nggak cari-cari sendiri. Jadi Hmm. kalau misalnya ini ternyata sumbernya nggak jelas dan yang lainnya malah itu mereka yang misalnya kesasar di jalan yang salah gitu. Iya Jadi betul. ya kecil itu kita
kenalkan, kita arahkan sedikit demi sedikit, sampai misalnya melenceng sedikit harus kita luruskan terus, luruskan terus. Akhirnya insya Allah akan baiklah, akan tertanam mulai dari kecil, tahu rambu-rambunya seperti ini dan seperti itu. Jadi kan salah jalan kalau kita dampingi terus. Oke, itu dia jawabannya Mama Adam. Jadi boleh diperkenalkan dari mungkin usia sekolah, tapi memperkenalkan dengan sedikit-sedikit dan juga dibimbing ya, perlu bimbingan orang tuanya juga mengikuti, juga membimbing supaya nanti anaknya nggak cari tahu sendiri. Di rumah aku nggak dapet. Kadang ada kayak gitu Pak, dilarang di rumah sama sekali oleh orang tuanya. Tambah taunya dari tetangga, dari teman mainnya. Malah dia sukanya main ke tetangga akhirnya karena dia sudah keasikan dan merasa diterima di sana, orang tuanya lebih lebih welcome misalnya, dan di sana gadgetnya lengkap. Ada yang seperti itu, dilarang di rumah tapi malah justru menjadi dia mencari tahu di luar ya. Karena memang sekarang itu bukan hal yang aneh lagi ya, punya tab, punya komputer, dan anak-anak, nama juga anak-anak ya, pasti rasa ingin tahunya itu tinggi. Ya, menurut saya mulai dari kecil harus kita kenalkan, terus kita arah yang kalau bisa sih jangan sampai mereka tanya ke orang-orang yang salah, yang nggak bertanggung jawabnya. Iya, betul. Dapatkan itu juga akan salah juga nanti. Iya, oke. Dan ini tadi ada juga tanggapan dari Pak Nasir, mungkin juga sudah terjawab tadi ya. Adakah perilaku digital yang sering kita lakukan? Oh, kita sendiri ya. Adakah perilaku digital yang sering kita lakukan tanpa kita sadari dan itu rentan terhadap penipuan atau merugikan data pribadi kita? Jadi tanpa kita sadari perilaku digital kita itu bisa diretas oleh orang atau lebih rentan terhadap penipuan nih Pak? Nah, ya itu tadi, tanpa kita sadari, kadang kita browsing online, terus masukin data pribadi itu ya Pak ya? Membuka situs-situs tertentu yang kurang jelas sumber. Mungkin bayangan kita jelas seperti itu, terus kita masukkan data kita, alamat kita, pribadi kita secara lengkap. Itu ya, kalau misalkan yang kita isi itu benar-benar sesuai gitu ya, ya akan tersampaikan juga gitu. Nah, kadang gitu, misalkan Mbak, ini contoh ya, misalkan kalau Shopee ya, misalnya Shopee atau Tokopedia itu kan yang contoh salah satu yang kita masuk data. Ada juga masukkan Facebook gitu. Kalau website-nya itu terverified, itu kita silakan untuk mengisi data gitu. Tapi kadang website-nya itu kadang misalkan diembel-embeli gitu. Misalnya Facebook bla 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 gitu. .xx gitu misalnya. Ya, ada buntutnya itu, bisa kita lihat alamat browsernya. Nah, itu kadang itu juga bisa memasukkan di situ juga. Oke. Yang terbaru itu ya, kita misalkan buka WhatsApp, nah itu WhatsApp-nya itu dengan filenya itu mengindikasikan keterangan filenya itu misalkan gambar gitu, buka gambar ini gitu. Ternyata yang setelah dipilih itu ternyata nginstal aplikasi gitu. Iya. Banyak sekali yang seperti itu ya. Sekarang itu banyak yang muncul kayak gitu ya. Jadi kita nggak terlalu meres, biarinlah mikir install aplikasi ini gitu, klik,
Nah, ternyata apa gambarnya nggak muncul, malah apa programnya ini yang Salahnya. apa merusak apa pengambil alian data-data kita itu ternyata Waduh, programnya. Jadi sadap serem. langsung Bisa. kamera terus data pribadi. Nah, kalau Hmm. aplikasi itu harus benar-benar kalau di apa install aplikasi itu harus di pihak apa Play Store gitu Mbak. Hmm. Misalnya Play Store atau App Yang Store. resmi-resmi gitu ya, Pak ya. Nah, kalau sudah Heeh. keklik gitu gimana, Pak? Sudah terlanjur ngeklik dan terus jalan gitu, apa bagaimana mencegahnya? Apakah kita bisa menghapus kalau misalnya sudah terlanjur terpasang? Apakah dia itu sudah kalau kita hapus, apakah itu tidak akan, apakah itu akan memperbaiki semuanya atau gimana, Pak? Kadangan program yang apa nggak disadari tersebut itu bisa tersembunyi itu ya. Nah, apa Hmm, kadangan apa nggak dinamai dengan terlihat yang ya. mirip yang kita kenal gitu. Nah, itu kan misalnya apa kita hapus bisa ada dua efek sih. Kalau misalnya apa benar-benar aplikasinya yang kita hapus itu gitu, Hmm, nah, bisa jadi masalah terselesaikan data kita apa nggak sepenuhnya dikontrol terus gitu oleh program itu. Tapi hmm, ternyata misalnya kita hapus, uh, nah ternyata apa bisa aja apa HP kita jadi error tiba-tiba ngehang hmm, langsung tiba-tiba mati gitu nanti hmm, dinyalakan gitu. Lebih banyak seperti itu. Nah apa kadang juga aplikasi tertentu itu dia itu ya nggak sepenuhnya misalnya 1 jam mengontrol terus aplikasi apa mengambil data kita hmm, gitu. Ada kan cara kerjanya itu cepat gitu. hmm, Nah, misalnya hacker-hacker itu. Jadi cara kerjanya itu kadang kan kalau setelah apa dapat informasi kita, nah, hmm. itu udah nggak apa 5 menit aja udah dapat. Astaga, cepet banget ya, ya ampun. Ya sudah, Bapak Ibu guru hati-hati loh ya, dan juga Bapak teman-teman kece semuanya kalau ada link-link aneh atau website-website yang mencurigakan atau install APK atau install game, kalau bisa yang dari resmi-resmi aja ya, dari Play Store ataupun juga App Store mungkin. Jangan sampai percaya sama link-link seperti itu karena prosesnya cepat ya Pak ya. 5 menit sudah Ya, mendapatkan data semua. Atau kita di ya, spying atau dimata-matai HP kita nih. Kalau masukin mobile banking atau rekening atau password. Jadi nanti bisa ketemu. Dan akhirnya kita diretas ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari masalah yang seperti itu. Wah seru sekali nih. Banyak sekali yang kita bahas ya. Terima kasih untuk semua penanya dan juga semua yang sudah hadir di sini. Kita sudah ada di penghujung acara nih, Pak. Um, saya bingung nih menentukan siapa penanya terbaiknya ya. Apa Bapak ingat, Pak? Kalau tidak ingat namanya, kira-kira pembahasannya apa tadi, Pak? Yang menurut Bapak baik, pilih dua, Pak. Kira-kira tadi pertanyaan yang macam apa? Ada tadi yang pertanyaan tentang Google tadi, yang anak-anak sekarang sedikit-sedikit lihat Google, terus ada juga pada usia berapa kita memperkenalkan um, ke anak-anak tentang digital, terus ada juga yang bertanya, tadi Bu Indah juga bertanya, bagaimana cara orang tua yang gaptek untuk mengajak anaknya supaya, atau mendampingi anaknya nih. Itu tadi Pak, penanya-penanyanya. Kira-kira mana nih Pak? menurut saya itu ya yang tadi yang itu usia Oke, pengenalan. pengenalan gadget ya. Pengenalan transformasi digital. Oke, selamat untuk Mama Adam. Kemudian yang satu lagi, Pak. Jadi ya Pak Fazri Oh, itu Pak ya Fazri.
Oke. Selamat untuk Bapak Fazri Kadri. Jadi ada dua pemenang yang sudah memenangkan pertanyaan terkreatif pada malam hari ini, yaitu ada akun yang bernama Mama Adam 22 dan Bapak Fazri Kadri. Selamat untuk pemenang, nanti bisa di DM ya, kira-kira pulsa atau e-wallet yang dimau dan nomor mana yang mau diisikan. Oke, Bapak, sebelum kita tutup, apa nih closing statement Bapak untuk semua audiens yang ada di sini? Eh, Closing statement. Ya, saya jadi transformasi digital itu menurut saya penting sekali kita ikuti di era perkembangan teknologi yang terus maju dan up to date sekarang. Hmm. Nah, tentunya juga harus bijak dalam penggunaan. Jadi kita harus memperhatikan juga selain apa kita menantikan konten yang di HP tersebut, itu juga kita harus memperhatikan hal-hal yang lain di kehidupan kita. Jadi nggak harus dari sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari kesehatan, sosial kita, jadi kedekatan kita dengan keluarga itu yang menurut saya lebih penting dari dari kehidupan di dunia maya. Nanti Ya, betul betul. itu jauh lebih penting daripada kehidupan maya ya. Itu harus. Baik, betul sekali nih. Wah, ya benar. Seindah-indahnya dunia maya, masih lebih realistis dunia nyata ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan dunia nyata dan lebih membangun kedekatan dengan orang-orang di sekitar kita di dunia nyata. Terima kasih Bapak Vicky, terima kasih untuk sharingnya, pengetahuannya, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya ya Pak ya. Semoga sehat selalu dan selalu sukses ya Pak. Amin. Terima kasih banyak atas undangannya dan Iya. terima kasih buat Oke, terima kasih Pak. Baiklah teman kece dan Bapak Ibu guru kita semuanya, itulah tadi Instagram Live kita pada episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di event-event berikutnya. Ada Instagram Live 2 kali sebulan, ada FB Talk juga, dan juga webinar pastinya. Jadi ikuti terus kejarcita.id, bisa juga kunjungi website www.kejarcita.id untuk mendapatkan materi dan juga source atau rangkuman-rangkuman dan bank soal untuk digunakan belajar dan juga untuk pembelajaran. Terima kasih, saya Fatimah dan juga Pak Vicky pamit undur dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah semuanya.